sempat kenal, itu adalah Ed Silvoso dari Argentina ya. Nah saudaraku, saya minta slide selanjutnya, merubah consumer menjadi producer. Turning consumers into producers. Ya, nanti saya akan tunjukkan dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus sendiri. Kita baca dulu ayatnya. Kita baca sama-sama saja saudaraku, sebab nanti roti itu membuat saudara ngantuk ya. 1, 2, 3. Orang yang mencuri, belum semua, 1, 2, 3. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu pada orang yang berkekurangan. Hari-hari ini begitu banyak orang tertipu. DNA Pro, Net 89, binary option. Saya ditanya, sebagai hamba Tuhan kita harus menyatakan yang benar maupun tidak. Saya ditanya, apa itu Pak binary option? Itu teman saya mendadak jadi crazy rich. Cuma sekarang tinggal crazy-nya, rich-nya hilang. Ya. Nah, firman Tuhan menjelaskan, barang siapa tidak bekerja, janganlah ya dia makan. Tapi generasi sekarang, termasuk pendeta males, apa semua orang bisa diberkati Tuhan? Tidak bisa. Ada yang 2 orang tidak bisa diberkati Tuhan, orang malas, dan satu lagi tidak ada gunanya diberkati, orang tamak, orang pelit. Ya, ada yang berkata kalau punya suami murah hati setiap hari itu Imlek, dapat angpau terus. Tapi kalau suami pelit setiap hari buruh. Nah saudaraku, mari kita lihat chart yang tadi. Yang paling bawah saudaraku, kita lihat paling bawah itu orang yang mencuri. Itu ada grafiknya ya. Dari 0 sampai 50 ke atas, yang bawah itu minus 10. Nah kalau koruptor Pak, minus 50. Apalagi pejabat, ya kan? Tetapi yang mencuri jangan mencuri lagi. Itu cuma 0. Hidup tapi tidak ada gunanya. Pohon yang tidak berbuah, awan yang tidak menurunkan hujan. Ya kan? Lalu kemudian work. Work itu adalah saudaraku yang harus kita temukan. Saya mendengar apa yang disampaikan Dr. Miles Monroe, menarik sekali. Ada beberapa tingkatan. Pertama itu job. Job itu ya kalau bahasa, saya asal orang Surabaya, ngupoyo upo, mencari sesuap nasi. Tetapi bekerja keras, ini orang tidak mau. Ya, saudaraku, bahkan saya pernah mendengar orang berkata, kalau orang masih bekerja, dia itu masih di bawah kutuk. Ini kurang ajar nih pendeta semacam ini. Sangat menyesatkan. Firman Allah berkata, tidak bekerja jangan makan. Bahkan bekerja keras, lalu dengan tangan. Apa nih tangan itu? Skill. Iya toh? Apa yang kita kalah dengan Filipina? TKW, TKI kita dengan Filipina. Pertama, kalah bahasa. Ya, mereka bisa bahasa Inggris. Itu luar biasa dan kita tahu mereka menangkan banyak orang ya. Dan juga selain daripada itu, latihan sebelum dikirim. Apa yang membedakan satu orang dengan yang lain? Menemukan worknya. Jadi pertama job, kedua profession. Tapi ada yang ketiga itu work. Work itu sesuatu yang hanya kita bisa lakukan dan itu ada di dalam kita. Tidak perlu kapital. Ada seorang tukang potret di jemaat kita ya. Begitu 2 tahun ini kan tidak ada penghasilan. Tapi istrinya berkata, kamu kan bisa melukis. Coba sih jual lukisan. Soal tahu apa yang terjadi? Lukisannya nanti kalau Pak Jonathan tunjukkan. Begitu terampilnya dan bahkan saya dilukis. Saudaraku, istri saya, kita ini sering dilukis ya suami istri ya. Mungkin karena istri saya cantik ya, saya lumayan. Tetapi tidak ada yang kita pasang. Kecuali lukisan pelukis baru ini. Karena apa? Dia menemukan work. Luar biasa. Setiap daripada kita. Saya sebagai contoh. Kadang-kadang saudaraku, kesesakan itu menimbulkan apa? Bukan frustrasi.
kesesakan menimbulkan kreativitas. Betul ya? Jadi ada job, semua orang bisa melakukannya. Ya, pada waktu saya masih mahasiswa ya apa saja untuk biaya kuliah. Lalu profession. Saya lakukan itu sampai 10 tahun setelah saya bertobat. Lalu Tuhan panggil saya. Ya, bukan dibuang, saudara, diutus. Ada 2 macam ya. Pertama itu apostelo, diutus dengan resmi. Yang satu lagi ekbalo, ditendang, saudaraku. Atau tadi diundang mertua. Kalau diundang mertua masih bagus, Pak. Rupanya pengalaman beliau ya. Nah, saudaraku, kalau work itu luar biasa. Ada seorang pelukis lain di tempat kami. Ya, dia maaf agak timpang, kacamatanya kayak botol gitu, saudara. Ya, pakai pantat botol, maksudnya tebal sekali. Dia kalau dulu dia melukis, maka dia kerja keras. Saya dengar ceritanya, kalau dia dengan art shop, sana, diusir, saudara. Tapi kemudian dalam keadaan kesesakan itu, dia menemukan satu style. Dia melukis, ini sudah tingkatan work. Bukan lagi profession sebagai pelukis, tapi menemukan stylenya. Saudara, apa yang terjadi? Lukisannya harganya mulai puluhan juta. Terakhir dia sakit. Sakitnya apa? Parkinson. Justru lukisannya jadi harganya miliar, saudaraku. Lukis Awiki dari Bali. Tetapi saudaraku, tujuannya itu apa? Memiliki. Untuk apa? Bisa memberi. Saudara tahu ayat kesukaan petinju? Ada yang tahu? Saya nanti dikasih sepeda oleh Pak Jonathan. Ya, lebih berbahagia memberi dari menerima. Tetapi itu next level. Jadi pertama itu jangan mencuri, tidak mencuri lagi. Ya, tapi bekerja keras. Nah, ini kerasnya ini kurang. Ya, saya waktu jadi kontraktor, ada seorang tukang saya yang bagian upworking. Upworking itu membuat sudut-sudutnya tembok tuh ya, kita bilang benangan itu, yang halus itu. Dan kebetulan namanya memang rajin, namanya Mas Rajin. Dia itu memang necis, saudaraku, bersih gitu. Dan tentu saja saudaraku, karena dia bagus, bayarannya lebih tinggi, hampir 2 kali dari yang lain. Yang lain itu kalau mandornya nggak ada, ngerokok, ngobrol, ngerasani mandor. Dan akhir minggu minta utang. Si Rajin sudah jadi kontraktor, bukan cuma jadi mandor hari ini. Ini berlaku untuk semua orang. Satu hari saya berada di satu kota. Apa pekerjaan gembala di situ? Cuma khotbah hari Minggu, yang lainnya main catur di pasar. Waktu itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena waktu itu setiap orang diberi sama ya, kayak perumpamaan uang mina itu 24 jam 1 hari 7 hari dalam seminggu. Cara mengatur waktu itu menentukan orang dapat pahala atau tidak. Besok saya akan berkhotbah di tempat ini, saya akan sampaikan tentang kingdom reward and punishment. Pahala kerajaan, tapi juga ada hukumannya. Ya, dengan berpeluh. Firman Tuhan mengatakan bumi ini sudah terkutuk. Manusia enggak dikutuk, bumi terkutuk. Jadi saudara lihat di sini ada beberapa nanti saya akan tunjukkan pelaksanaannya. Kita lihat beberapa ayat kemudian ya. Nah, sekarang ini saudaraku, pelaksanaan dalam gereja mula-mula. Textbook kita ya cuma kisah para rasul ya. Kisah Rasul 4, 32 sampai 34. Adapun kumpulan orang yang telah percaya. Oke? Mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama, kecuali istri ya. Dan dengan kuasa besar
kalau ada komunitas semacam ini, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Tahun ini semua orang bicara tentang ini bahaya, kegelapan, ancaman. Saya beri nama The Year of Multiplied Grace. Kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun berkekurangan di antara mereka. Garis bawah itu. Tidak seorang pun. Ya. Karena semua orang mempunyai tanah atau rumah. Bukan sepeda loh. Tanah atau rumah. Menjual kepunyaan, hasil penjualan mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Kapan itu ada seorang rekan kita, sahabat baik Pak Jonathan. Dia berkata, tidak perlu memberi persepuluhan kepada BPP GBI. Berikan aja kepada pemimpin kita. Pada waktu dia berkata begitu saya berdiri. Coba baca firman Tuhan. Tidakkah kamu baca? Di kaki rasul-rasul, bukan di kantong rasul-rasul. Yang mengerti katakan amin. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. And the congregation of those who believe were one heart and one soul. Luar biasa. Pertama one heart, sehati. Ya, sehati itu apa? Saudaraku, itu adalah relational, hubungan. Ini kualitas di gereja itu apa? Bukan LED-nya yang besar, Pak. Ya, bukan sound systemnya yang menggemparkan, tetapi relational. Lalu soul. Kalau saudaraku, kalau ada orang lagi down, mereka perlu apa? Motivasi. Kamu bisa. Nah itu, seorang bapak itu tugasnya begitu. Memang kamu gak ada gunanya, hancur dia. Oke? Motivational. And not one then claim that anything belonging to him is his own, but all things were common property. Ini berbicara tentang bagaimana penggunaan materi. Ya. And with great power the apostles were giving testimony about the resurrection of Lord Jesus. Baru spiritual. Manusia itu roh. Tinggal dalam jiwa, punya jiwa, dan tinggal dalam tubuh. Saudaraku yang flexing daripada crazy rich yang akhirnya di super crazy itu. Mungkin ada salahnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan kalau kita ngajarkan yang salah. Di sini kita melihat kalau orang dipenuhi Roh Kudus pasti sama. Satu hari saya berjalan di Singapura dari sini. Jauh di sana ada orang berpakaian seperti sadhu India. Ada jenggotnya panjang. Ya toh? Tetapi aneh saudaraku, hati kita tertarik. Kan kelihatan seperti agama mayoritas di pulau saya. Enggak saudara. Kita bertemu dan berpelukan. Tak kenal loh. Why? One heart. Tetapi penting juga one soul. Sehati, sejiwa. Bahkan di dalam terjemahan Filipi itu dikatakan one mouth. Satu mulut. Seia, sekata. Saudaraku, unity mendatangkan pengurapan, Mazmur 133. Dan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi ukurannya itu adalah bagaimana kita menghilangkan istilahnya etnikitis. Ya. Peperangan itu antar etnis. Saya bersyukur GBI ini bukan dominan suku tertentu. Tapi segala suku ada. Saya bapak rohani. Anakku itu ada yang dari daerah Tapak Tuan di Aceh itu sampai di Merauke, saudara. Saya perhatikan di sana, baru kemudian karena hatinya bersatu, tidak ada yang mementingkan diri sendiri. Saya ditanya, pendeta, tunjukkan, dilarang merokok, saya tidak akan merokok. Tunjukkan lagi hobi saya, dilarang judi, saya tidak akan berjudi. Pertama-tama saya jawab yang dilarang judi memang tidak ada dalam Alkitab. Tapi jangan menginginkan milik saudaramu. Ya kan? Gimana kita menginginkan milik saudara kita? Artinya kita belum lahir kembali kan? Belum lahir baru.
Lalu tentang rokok saya bilang, loh rokok itu ada gunanya loh. Dia kaget, ini pendeta lain daripada yang lain. Paling sedikit ada 2. Saya bilang pertama awet muda. Oh iya Pak, iya awet muda. Kedua anti maling. Wah dia senang juga. Sebab yang anti maling itu sepanjang malam. Maling gak masuk. Yang awet muda ya kanker paru-paru cepat mati. Oke saudara, jawablah orang bodoh dengan kebodohannya. Tetapi kita lihat di sini, ya slide selanjutnya, pentingnya relational. Kami mengeterapkan father and son leadership. Satu hari ada pendeta, ya rekan kita juga namanya Pak Basuki ya, saya tidak mau sebut namanya. Dia tanya saya begini, Pak Arifin, saya mau tanya ya, waktu itu saya bersama Pak Roni. Pak Roni kok begitu hormat sama Anda? Padahal dia ini jauh lebih berbakat dari Anda. Bapak kan tidak bisa nyanyi, dia nyanyinya bagus. Pokoknya jawaban saya gini, sebab dia bukan anak buah saya, dia anak saya. Orangnya diam saudara. Relational. Kemudian motivational. Tetapi sayang memang banyak sekarang hamba Tuhan jadi motivator. Tidak lagi menyebutkan tentang darah Yesus. Ya saudaraku, ya jangan berhenti sampai di sana. Saya belakangan ini mendengar ada banyak pengajaran aneh ya. Terima Yesus, terima Yesus. Tidak ada kata paling utama, kata kuncinya. Ya tadi ditekankan tentang pintu gerbang itu. Yesus itu pintu gerbangnya, I'm the door. Akulah pintu kepada domba-domba itu. Repent itu kata paling penting. Repent itu saudaraku bukan kembali ke titik asal, tapi kembali ke puncak. Sebab bangunan tertinggi di sebuah apartemen namanya penthouse. Oke? Jadi ingat ini ya, ini buat kita semua. Karena itu firman Tuhan mengatakan kalau orang tidak bisa ngatur rumah tangganya. Bagaimana dia bisa jadi pemimpin di dalam jemaat Tuhan, apalagi dalam community. Satu hal kita perlu tahu bagaimana Tuhan Yesus, yaitu dan seluruh firman Tuhan berbicara bahwa kota itu seperti satu pribadi. Saya ulangi sekali lagi, kota itu satu pribadi. The spirit of the land, ada spirit of the town. Tadi yang disampaikan oleh Pak Jonathan. Singkat, padat, tepat, melekat, itulah Bapak kita ini ya. Nah saudara yang kasih Tuhan. Karena itu saudaraku, sebelum melanjutkan saya akan berikan satu kesaksian. Kesaksian bagaimana kita mulai dengan one person, one family. Ya saudaraku, ada foto, coba ditampilkan. Ada foto suami istri. Yang pria namanya Dwi Yono. Ya itu. Istrinya ya nama Yono ya pasti dari Jawa ya. Dari Banyuwangi. Ya bukan orang percaya ya. Semua berita tadi untuk yang sudah menjadi orang percaya. Born again. Spirit filled. Lalu yang sampingnya istrinya Putri Bali ya, namanya Dayu, singkatan Ide Ayu. Yono ini residivis narkoba, 4 tahun 2 bulan. Lalu yang satunya lagi separuh, 2 tahun 1 bulan narkoba. Ya, waktu pertama saudaraku karena dia hidupnya senang-senang ya, dugem-dugem begitu dan selanjutnya saudara bisa bayangkan 4 tahun 2 bulan. Waktu keluar dia bertemu dengan istrinya. Istrinya berkata begini, aku enggak cari pacar loh, aku cari suami, ada syaratnya. Dia langsung tahu, ke gereja gampang. Aku enggak nikah sama Yesusmu, aku nikah sama kamu, aku jatuh cinta. Saudaraku, pada waktu diajak kebaktian ya dia sama sekali belum terjamah.
masuk penjara lagi. Waktu masuk penjara, dia lihat anaknya, dia nangis. Dia bilang sama istrinya, kamu nikah lah, saya nggak ada harapan. Tidak, Yesusku akan merubahkan kamu. Suatu apa yang terjadi? Dia keluar bertobat, lahir baru, masuk jemaat kita di Kuta, saudara. Dan yang luar biasa pada waktu keluar kan disuruh bekerja. Orang dugem kok, mau kerja apa saudara? Ada satu, yaitu dia jadi bartender. Tetapi tetap dalam dunia malam. Istrinya bekerja di kafe-kafe begitu yang membuat kopi di dapur. Tetapi orang percaya baru belum tentu, saudara yang sudah lama keturunan 5 turunan Kristen belum tentu menang. Ketika dia membaca Alkitab di gereja kita, membaca Alkitab tuh seluruh Alkitab 1 tahun. Dia baca Yesaya pasal 5 ayat 22. Isinya apa? Celakalah kamu yang jago mencampur minuman keras dan membuat orang jadi mabuk. Malam hari itu juga dia berhenti. Dia berhenti saudaraku, dan kemudian Tuhan memberikan dia skill. Skillnya apa? Bartender jadi barista. Kopi. Saudara, semua orang menghina dia. Tapi ini perlunya Komsel. Dia membuat sebuah warung kecil. Di luar kota Denpasar. Namanya Buduk. Namanya enggak enak ya. Saya pernah dengar anjing buduk. Dan saat itu teman-teman berkata, kamu tidak mungkin berhasil. Karena siapa mau datang ke tempatmu? Udah jauh lagi. Dan kamu lihat, semua kafe-kafe yang modal besar itu, siapa mau pergi ke tempatmu? Tapi suami istri percaya berkat Tuhan. Dia berkata, enggak loh, gembalaku tuh bilang, kalau Tuhan menyertai tidak ada yang mustahil. Benar saudara, dia bersaksi. Dia memberi nama dengan iman. Nama kafenya Kopi Kota. Bukan kopi deso, bukan kopi buduk, tapi Kopi Kota. Dan dia bersaksi, dia digerebek Satpol PP 10 kali karena terlalu ramai. Bukan rame ketika dia bersaksi. Seperti perkataan gembala saya, ruame. 10 kali digerebek saudaraku. Kalau dulu ditangkap polisi, sekarang digerebek Satpol PP karena terlalu rame. 2019 kafe kecil ini berdiri. Selama pandemi Tuhan membuat perbedaan. Cabangnya ada 10. 10 saudaraku, cuma belum masuk kota Denpasar. Ya. Bila ditampilkan gambar-gambarnya, ya itu salah satu saya pernah menikmati kopi buatannya dia. Memang bukan enak saudaraku, enak saudaraku. Ya, saudara saya bilang, Yono, saya suka kamu kasih nama Kopi Kota. Ya, sekarang kelilingi dulu Denpasar, seperti Yeriko gitu ya. Nanti lu masuk Denpasar, tapi saya keliru. Ketika dia bersaksi di gereja, ya luar biasa saudara. Ingat ya, skill itu membedakan satu dengan yang lain. Apa yang terjadi adalah ada seorang ibu yang mencari bisnis. Dia tinggal di Amerika, cari bisnis di sini. Saudara, ada cabang baru daripada Yono dan Dayu, Kopi Kota. Di mana? Langsung Jakarta saudara. Langsung lompat Jakarta metropolitan. Yang saya mau sampaikan pada saudara itu adalah social justice, ya. Dan tentu saja saudaraku, Tuhan tetap tidak bisa memberkati, tidak suka memberkati orang pelit, ya, supaya bisa berbagi. Hei orang kaya, siap untuk membagi, ready to share. Itu yang harus kita ajarkan kepada semua jemaat kita. Nah, saya akan tunjukkan pada saudara bagaimana Yesus
yaitu melakukan suatu social transformation di sebuah kota. Dalam Lukas 19 ayat 1, dalam bahasa Inggris dikatakan Yesus passing through. Passing through itu apa? Lewat. Di kota Jericho dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan dia tahu di sana dia akan diolok-olok, disesah, disiksa, bahkan dibunuh. Ngapain dia perlu-perlunya lewat kota Jericho? Lukas 18 sebelumnya, seorang pemimpin muda yang kaya, arkon, pemimpin, leader, datang pada Yesus dan berkata, "Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Ini bukan crazy rich dadakan yang gitu, pemimpin muda kaya. Saudaraku, reputasi baik. Lalu Yesus berkata, apa yang dikatakan firman Allah? Lalu Tuhan Yesus berkata, yaitu dia sebutkan tentang relational. Dia sebutkan jangan membunuh, jangan berzina, ya, hormati orang tua. Yang 6 perintah Allah yang nomor 5 sampai 10 itu, ya. 4, 5, 10 sampai ke bawah. Semua itu sudah kulakukan sejak masa mudaku. Terjemahan lain ataupun di gospel yang lain, Yesus melihat dia, memandang dia dengan kasih. So mau Tuhan mengasihi saudara? Lakukan firman Tuhan. That simple. Oke? Lalu kemudian saudaraku, kalau kamu mau, masih satu yang kurang padamu. Jual segala harta milikmu, berikan kepada orang miskin, dan kamu bukan akan jadi bangkrut, tapi akan memiliki harta karun di sorga. Thesaurus, treasure in heaven. Amin. Saudara, Yesus banyak mengajar soal possession. Pak Basuki dengan saya kontak-kontak, "Pak, apa ada yang bilang, Pak, kalau saya banyak ngajar soal keuangan nanti ada yang tersinggung, ada yang bosan." Terus 2/3 yang diajarkan Yesus adalah sikap menghadapi possession. Firman Allah mengatakan pemimpin muda kaya itu pergi dengan sangat sedih. Sebab sangat besar, sangat banyaknya kekayaannya. Yesus berkata, wah itulah orang yang beruang. Susah masuk kerajaan sorga, bukan sorga ya, kerajaan sorga. Kerajaan sorga bukan soal makanan dan minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Saudaraku, dia bilang orang beruang. Bukan orang kaya loh. Orang beruang. Karena itu orang beruang sikapnya kayak beruang, saudaraku. Amen. Yang mengerti katakan. Nah, yaitu saudara. Saudara, ternyata tidak disebutkan yang pertama itu. Ya. Jadi yang pertama kan hubungan dengan Tuhan. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Jangan membuat bagimu patung. Idol apapun. Ya, kuduskan hari Sabat. Semua itu dia tidak lakukan karena apa? Dia menyembah Mamon. Tetapi saudaraku, pemimpin muda itu kayak, lalu murid-muridnya sekarang. Kami telah meninggalkan segala sesuatu. Apa yang akan kami terima? Pikirannya menerima, saudara. Yesus berkata, ya, di bumi ini kamu akan dapat ganti 100 kali lipat. Dan nanti kamu akan dapat pahala. Ada 2 ya, pahala itu kan terakhir ya. Apapun yang hilang. Dalam Injil yang lain dikatakan, kehilangan apa saja. Termasuk kehilangan pekerjaan, kehilangan apa saja. Diganti luar biasa. Lalu kemudian saudaraku, hampir masuk kota Jericho. Yesus bertemu dengan siapa? Bartimius. Iya kan? Bartimius mendengar Yesus lewat. Lalu dia berseru. Kalau yang pertama kan gagal paham. Good master. Guru yang baik. Penasehat yang baik.
Tidak ada yang baik kecuali Allah, kata Yesus. Artinya kamu belum mengenal aku, kamu gagal paham. I'm your God. Ya kan? Saudara yang kasih, Bartimeus berseru sebab pada waktu dia lahir. Ya, saya kasih komentar. Pemimpin muda kaya itu siapa namanya? Tidak ada nama. Siapa nama bapaknya? Enggak jelas. Kalau orang zaman dulu tidak tanya Facebookmu apa? Nah, mereka tanya who is your Lord? Siapa Tuhanmu? Siapa yang memiliki engkau? Kedua mereka tanya who is your father? Sebab saudaraku, bibit bebet bobot itu perlu saudara ya. Bukan cuma waktu milih menantu, juga memilih rekan dan sahabat. Anak Daud, kasihanilah aku. Itu sebutan orang Israel untuk Mesias. The son of David. Ben David, have mercy on me. Dia cuma bisa itu, have mercy on me. Itu bahasa pengemis. Yesus berhenti. Saya mendengar khotbah Pak Alex pada waktu yang lampau. Yosua bisa menghentikan matahari. Tapi Bartimeus menghentikan yang membuat matahari. Yang adalah matahari kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Apa yang kau mau aku lakukan bagimu? Itu bahasa hamba saudara. Setiap langkah Yesus itu ada tujuannya saudaraku. Receive your sight. Terimalah penglihatanmu. Dan firman Allah mengatakan dia begitu sukacita, dia mengiring Yesus dan memuji Tuhan. Kita sampai kepada yaitu Lukas 19 ayat 1. Ada seorang kaya. Ini filthy rich. Sugih gak karu-karuan. Bukan cuma Yuchen punya uang. Sekarang perkataan cuan sudah di bahasa Indonesia. Ya, bahkan ada orang nyebut dirinya Mr. Cuanisasi. Dan orang tertipu semua. Nah masalahnya orang semacam ini itu ngaku hamba Tuhan saudaraku. Nah saudara yang kasih Tuhan, Sakyus berlari. Pemimpin muda kaya itu berlari. Sakyus berseru. Sakyus lari saudaraku ya. Naik pohon. Mana ada pejabat naik pohon? Dia itu kakanwil, pajak. Bartimeus berseru. Jadi ada usaha. Yeremia 29 tadi usahakan. Jadi nggak ada beda. Bapak Jokowi ngerti. Pendeta gagal paham. Kan banyak itu pengusaha. Usahakan dong. Kesejahteraan di kota, di desa, di mana kamu berada. Saya percaya ada orang-orang percaya sekitarnya yang mengajarkan Yeremia 29 itu. Sakyus segeralah turun. Dia melorot saudara. Ya, sebab aku harus menumpang di rumahmu. Ketika pagi dia bertanya, Yesus tanya, Bapak, aku harus lewat mana? Lewat Yeriko. Dan diberitahu, kamu akan ketemu namanya Sakyus. Sakyus artinya murni, saudaraku. Ya, dia ini kan kalau kita lihat chart tadi, bukan minus 10, minus 70. Ketika saudaraku cuma ketemu Yesus. Yesus mungkin makan siang, ada yang berkata cuma ya datang, tapi dikatakan menumpang tadi ya di rumahnya. Mungkin nginep lah, atau enggak, ketemu saja dengan Yesus. Saudaraku dia jadi pribadi yang baru. Separuh hartaku akan kuberikan pada orang miskin. Sebab pasti pembicaraannya yaitu pengusaha yang dia peras itu. Pasti berita itu udah nyampe pada Sakyus. Saya ketawa itu lihat ada orang berkata, omset saya 600 miliar satu bulan. Petugas pajak kata, banyak orang miskin pura-pura kaya, orang kaya pura-pura miskin.
Iya kan? Lalu kemudian apa yang terjadi separuh hartaku? Dan apabila, enggak, bahasa aslinya karena aku memeras orang, ku kembalikan 4 kali lipat. Saya punya pengalaman saudara. Ada seorang masih teman loh, masih ada family jauh dengan saya. Dia bilang Arifin itu pergi ke Bali karena tidak mau bayar utang kepada saya. Waktu saya dengar itu temannya datang, apa betul Vin? Saya bilang gini loh, tunjukkan tagihannya tak bayar 4 kali lipat. Diem saudaraku, saya belajar dari Sakius. Banyak orang belajar dari Sakius naik pohon, ngundang Yesus makan, tapi lupa bayar utang. Saya mau tanya, ini sudah ngisi SPT belum? Loh betul, loh Bapak Pendeta bayar pajak. Loh iya dong, saya terima persembahan dari gereja, saya terima persembahan, ya saya bayar pajak. Saudara kalau enggak saya mau khotbah apa saudara? Yesus begitu bersuka cita. Sesungguhnya keselamatan telah datang atas rumah ini. Sebab dia ini adalah putra Abraham. Kalau Abraham punya bapak, oke, punya nama. Tapi Sakius punya nama, tidak punya bapak. Kalau Bartimius punya nama, ini biar saudara bingung. Tapi tidak punya bapak kan? Dia tidak tahu, katanya Bartimius. Tidak punya nama, tapi punya nama bapaknya. Sama saya ajak lihat ke sini. Saya bayangkan ini. Saya bayangkan Sakius mengembalikan hasil pemerasan kepada pemimpin muda yang kaya tadi. Dan mereka saling bermaaf-maafan. Rekonsiliasi saudara. Ya, rekonsiliasi. Lalu mereka bersama mengadakan Yayasan Peduli Yeriko. Ya kan? Siapa objeknya? Teman-teman Bartimius yang masih pengemis. Tetapi Bartimius dijadikan ketua komsel. Kalau dalam bahasa yaitu manajemen, maka si ini Sakius itu yang menyediakan 50% adalah produser. Ya, tadi kan dari konsumer kepada produser. Lalu ada manajernya. Manajernya itu yang pasti bisa mengelola. Ada di Yayasan Peduli Yeriko. Namanya pengusaha tadi. Lalu kemudian mereka pasti merekrut banyak orang. Tapi yang paling depan adalah Bartimius. Kita diselamatkan, kata Billy Graham ada 2 alasan. Satu alasan kecil supaya tidak masuk neraka, supaya masuk surga. Yang satunya jadi berkat buat orang lain. Saudara Yono yang residivis. Saudara luar biasa. Kesaksian yang lain bukti dia lahir baru. Tangan yang biasa menyedarkan narkoba itu sekarang dipakai Tuhan. Sudah 2 orang sakit HIV disembuhkan lewat si Yono ini. Satu kali dia bertemu dengan teman dari istrinya. Dan dia berkata, temanmu itu HIV. Enggak kelihatan kok. Ternyata saudaraku, Tuhan berkata kamu puasa 40 hari. Tuhan buat mama saya enggak pernah puasa. Tapi Tuhan suruh saya mau. Betul, taat. Dan ketika dia berdoa, orang itu sembuh total saudara. Bukan 1 tapi 2. Daripada minus, surplus plus bukan hartanya. Tapi roh dan jiwanya. Saya titip pemikiran buat kita semua. Saya berdoa antara produsen, manajer, saudaraku, sampai kepada yang paling garis depan. Semuanya akan dipakai oleh Tuhan. Kesempatan saudara. 2 tahun ini kita membuat lumbung Yusuf. Karena kelaparan kan.
Saya memberi arahan pertama, ya, satu sesama jemaat. Kedua, sesama orang percaya. Ketiga, sesama kita. Jadi pertama untuk jemaat sendiri, ya, dari komsel-komsel ini, dari satelit-satelit kita. Kedua, sesama orang percaya. Tidak pandang dari gereja mana. Ya, sebab cuma ada satu gereja di dunia ini. Yesus bukan poligami loh. Dia cuma punya satu tunangan. Oke? Lalu sesama kita. Oh, luar biasa, hasilnya luar biasa, saudara. Sebab lebih diberkati memberi dari menerima. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Nanti ada tanya jawab, kalau sulit saya lemparkan Pak Jonathan. Lebih sulit saya lemparkan ke Pak Basuki. Kiranya Tuhan memberkati. Dari konsumen kepada produsen, Tuhan memberkati. Amin. Haleluya, dari konsumen menjadi produsen. Sangat dalam, Bapak Ibu Saudara, saya sangat diberkati. Terima kasih untuk arahannya, terima kasih untuk semua yang dibawakan oleh Pastor Timotius Arifin. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan masuk ke sesi talk show seperti yang sudah disampaikan tadi. Tapi sebelum itu, kami mempersilahkan ada paduan suara dari Asosiasi Pendeta Indonesia, ya. Kami persilahkan.
Haleluya. Hidup ini sudah jadi berkat dan akan terus menjadi berkat. Terima kasih buat paduan suara dari Asosiasi Pendeta Indonesia. Ya, kita akan masuk ke sesi talk show. Ketiga pembicara kita nanti akan duduk di depan, dan Bapak Ibu yang mungkin sudah mempersiapkan pertanyaan, silakan nanti akan diberikan kesempatan. Sebelum itu saya ingin menyampaikan sesuatu ya. Di sini di belakang ada disiapkan dua buku. Yang pertama itu Kingdom Theology. Kemudian yang kedua, Pelayanan 5 Jawatan. Buku yang luar biasa, saudara, saya sudah baca. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memiliki buku ini, nanti bisa berhubungan dengan panitia di belakang. Ya, ada 2 buku. Penulisnya ada di sini, ada di antara kita, Bapak Jonathan Patiasina dan Bapak Hence. Ya, oke, baik. Untuk selanjutnya, talk show kita ini akan dipandu oleh moderator, dalam hal ini Bapak Hence. Jadi saya persilakan aja bagi ketiga pembicara kita juga, mohon dengan hormat untuk bisa tampil ke depan. Cek, ya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, ya. Kita telah diberkati dengan 3 sesi yang luar biasa dari Pak Jonathan Patiasina, Pak Basuki, dan juga Pak Timotius Arifin. Nah, para panelis kita ini telah menjelaskan begitu luar biasa dari Pak Jonathan bahwa gereja itu harus kawin dengan kota. Nah, ini dia, ini jangan sampai kehilangan arah dan tujuan. Dari Pak Basuki tadi sudah memberikan ilustrasi bola-bola yang menarik, ya, karena panggilan mertua. Ya itu sedikit, haleluya, ada halilintar, haleluya. Ya, dari Pak Timotius Arifin telah memberikan 3 ilustrasi orang muda yang kaya, Bartolomeus dan juga Sakeus. Jadi sangat menarik bagi kita bagaimana kita bisa memberkati kota ini. Nah, kira-kira dari Bapak Ibu Saudara ada yang ingin memberikan pertanyaan, silakan, dan kepada siapa ditujukan. 1 pertanyaan langsung dijawab, ya. Kita tidak usah kumpulkan 3 langsung, tapi 1 akan langsung dijawab. Oke, sudah ada yang mengangkat tangan, tapi tolong disebutkan nama lengkapnya, ya, nama, ya. Oke, silakan. Shalom. Shalom. Nama saya Ferdi Oktavianus Suparman. Saya sangat tertarik dengan seminar ini, ya, mengenai memberkati kota. Sebentar, tolong dikerasin di monitor. Oh. Ya, mohon maaf, suaranya terlalu halus di sini. Atau buka masker aja, Pak. Oke, silakan. Ya. Ya, dari setiap pemaparan yang saya dengarkan, wah, semuanya memotivasi, ya, untuk memberkati kota. Saya tertarik menyoroti
apa yang disajikan tadi oleh Pak Basuki mengenai program-program kedepannya untuk kota gitu ya, termasuk sampai lansia, untuk posyandu lansia Pak ya. Cuma ini Pak, dalam pemikiran saya kita memberkati kota, tapi gereja kita harus terberkati juga sebelumnya ya. Nah mungkin kita memberkati orang, ternyata gereja kita masih amburadul, masih banyak kekurangan. Maksudnya begini, memberkati kota kayak kita memberikan, menyediakan lapangan pekerjaan pada orang luar, tapi di gereja kita sendiri masih ada yang nganggur, masih ada yang miskin, masih ada yang makannya susah begitu. Bagaimana pihak gereja setelah acara ini gitu memikirkan program-program apa supaya intern gereja itu sejahtera dulu gitu. Memikirkan, jangan terlalu memikir memberkati kota, tetapi di intern gereja masih ya begitulah, masih ada yang nganggur. Mungkin dia sudah berusaha cari kerja tapi masih belum dapat juga, atau dia mau buka usaha tapi nggak modal. Bagaimana pihak gereja itu memikirkan hal begitu, program-program apa yang sebaiknya gereja lakukan begitu. Jadi jangan sampai ingin memberkati kota tapi apa ya istilahnya, nggak ngaca dulu ke dalam gitu ya. Ya itu Pak pertanyaan saya Pak, program-program apa yang sebaiknya gereja lakukan untuk intern gereja dulu supaya terlaksana ini memberkati kota. Mungkin itu saja Pak, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Sorry tadi dengan Pak siapa? Ferdi Pak. Pak Ferry, ya. Jadi bagaimana bisa memberkati kota tetapi di dalam kita masih banyak yang perlu dibenahi Pak. Silakan Pak Basuki. Ya, makasih. Kita sering berpikir dalam hidup ini serial processing begitu. Setelah selesai satu baru kerja ini, setelah ini baru ini. Padahal tidak demikian, kita bisa bersama-sama. Bahkan justru pola pikir ini bisa menjadi jebakan bagi kita karena setiap kali kita mau melangkah kita merasa bahwa kita belum beres. Kita mau berbuat apa begitu, ini kita belum selesai. Ada yang jemaat kita punya masalah. Nah semua itu bisa dikerjakan, tidak harus menunggu sampai urusan beres, baru kita bisa melangkah. Begitu ya, jadi bisa bersama-sama. Nah tentang program apa yang harus dilakukan, nah ini terus terang ini tergantung gembalanya. Gembalanya tipe apa ini gitu. Gembala itu macam-macam. Kalau gembalanya tipenya penginjil gitu ya, dia pasti akan jemaat harus bertobat dulu, harus ini KKR, ini sampai bertobat, dipulihkan, ada pembaharuan begitu ya. Tapi kalau gembalanya pengajar ya dia pasti akan ngomong ya harus pengajaran karena kebenaran itu memerdekakan. Nah selalu ada sisi ininya begitu. Tapi memang harus secara firman jemaat diajar begitu ya. Tapi secara bersamaan pada waktu mengajar bisa juga action-action lain dilakukan. Tapi pada prinsipnya tidak harus menunggu satu beres baru ngerjain berikutnya. Itu bisa dilakukan bersama-sama. Saya pikir itu mungkin ya bisa ditambahkan. Ya, berarti dalam hal ini harus dilakukan bersama-sama dan kalau ada jemaat yang tidak bekerja boleh dilibatkan dalam program memberkati kota begitu Pak? Ya bisa saja, tidak masalah kalau memang dia punya kecakapan, bisa dipercaya di dalam hal itu bisa saja. Itu bisa menjadi proses belajar dia juga begitu ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Basuki. Dari Pak Arifin atau Pak Jonathan ada tambahan? Saya share saja apa yang kami lakukan selama 2 tahun ini ya. Pertama-tama saya memberi nama. Saya belajar dari Tuhan memberi nama pada masalah. Saya tidak beri nama corona pandemi, saya beri nama corona akademi. Mendengar perkataan corona akademi itu orang terpacu. Oh, akademi ya.
Jadi mereka belajar. Nah, saya memberikan contoh seperti saudara Yono tadi, ya. Tetapi ada juga yang betul-betul tidak mampu. Tuhan berkata kalau pesta hubungi MCLB, miskin, cacat, lumpuh, buta. Ya, yang ini betul-betul perlu ditolong. Pertama-tama karena bantuan dari pemerintah nggak nyampe kepada kita, hanya berhenti di Banjar-Banjar di Bali, yang pendatang nggak dapat bagian, ya gereja ambil bagian. Ya, tadi kan saya bilang sesama jemaat, ya sesama orang percaya, baru sesama semua orang, sesama kita. Kita bagikan 600.000 per orang, ya toh, untuk bantuan masa sulit. Tetapi ketika keadaan membaik, yang gembala lokal kita, Pak Ibu Pendeta Kristi itu kan dulu pengusaha hebat ya dia. Dia bilang, Arifin, sekarang kita kasih beras saja Pak, supaya ya berusaha lah. Betul itu firman Tuhan, perut lapar membuat orang bekerja, bukan motivasi, tapi motivasi dari sini. Jadi lauknya suruh cari sendiri. Kemarin saya cek dari kita ada Satgas Covid, ada Satgas yang untuk pemulihan ekonomi. Itu pemulihan ekonomi ada lain lagi, yaitu membagikan skill. Tapi hanya untuk yang Lumbung Yusuf sudah selesai. Tidak ada lagi yang minta beras. Jadi puji nama Tuhan yang kita lakukan seperti itu. Betul seperti Pak Zoki. Kita itu bukan seperti sequence ya. Tapi kita lihat seperti dari helikopter melihat ke bawah itu ya. Ya, cuma memang ada prioritas. Tadi saya kan udah jelas. Ada teman saya, wah luar biasa. Dia dipercaya banyak produsen, ya, yaitu untuk CSR mereka, ya, di mana corporate social responsibility. Kita tadi bicara church social responsibility. Wah dia bagi sampai Afrika, saudara, ya. Dia bagi, waduh, sepatu sneaker kita yang bagikan. Tapi jemaatnya sendiri tidak terbangun. Sebab dia one man show. Dia tidak membangkitkan yang lain. Kan tadi produser, ada manajer, ada distributor, baru yang paling depan, yang front line itu. Ya kita mesti melatih. Nah seperti Yono ini, ya, maka kita memotivasi dia. Baru-baru ini ada lagi residivis keluar. Dia itu hacker. Hacker ya saudaraku. Tetapi dia punya keahlian. Keahliannya apa? Kalau belum scam, ya, ataupun itu bukan margin call, dia bisa tarik kembali uang yang disembunyikan oleh pihak yang sana. Dan lewat itu dia hidup. Bayangkan aja dia dapat persentase tuh. Katakan aja 10-20%, siapa enggak mau? Orang dari Jakarta datang, padahal dia keluaran penjara. Nah itu tadi kita suruh orang bekerja keras. Banyak orang tuh cuma malas saudara. Ya orang malas harus dibuat perutnya berteriak supaya dia bekerja. Pak Jo. Iya silakan, terima kasih Pak Arifin. Pak Jo. Enggak ada. Ya, berarti satu sisi gereja juga harus melatih jemaatnya. Jangan memanjakan jemaat. Ya melatih untuk membangkitkan potensi mereka. Kadang-kadang kita hanya tadi dikatakan Pak Jonathan hanya memikirkan kebaktian bisa jalan. Iya. Silakan Pak Arifin. Dari jemaat kita yang saat ini 330 jemaat, saya mimpi membangun 1000 gereja. Ada jemaat Surabaya yang hampir tidak terdampak. Kenapa? Kira-kira 4 tahun yang lalu istri saya sebagai pembina juga ada latihan semacam BLK untuk ibu-ibu membantu yaitu ekonomi keluarga. Bikin bakso, bikin mie. Salah satunya adalah ada jemaat kita kan bagian lihat ini ya, potensi jemaat. Ada yang bikin ini baju muslim. Dan mereka memerlukan jepit untuk ini ya, untuk jilbab. Yang datang itu ternyata bukan jemaat kita, tapi orang luar juga datang. Diajarkan bagaimana mendesain jepit yang bagus
dan ada pemasarannya. Salah satu yang kreatif, ada salah satu satelit kita di Nusa Dua, bikin apa? Koperasi. Banyak orang bisa bercocok tanam, tidak tahu cara menjual. Kita buat koperasi secara resmi. Tapi bukan Kospin Indosuria atau yang nipu, bukan. Tapi koperasi, gereja punya koperasi. Ya, jadi jangan lupa itu mungkin ya hikmat setempat ya. Tapi saya percaya setiap hamba Tuhan, tadi kan saya ceritakan yang itu apa air tuh Pak, pintu masuk ya, dapur air, ya. Jadi be kreatif. Ya, berarti Bapak Ibu kita dapat simpulkan dari pertanyaan ini bahwa para gembala, para pendeta harus kreatif. Ya, harus kreatif untuk membangkitkan potensi jemaatnya. Jangan hanya berpikir tentang jalannya sebuah ibadah saja, tetapi bagaimana memberdaya gunakan jemaat sehingga dari ini bisa berkembang untuk memberkati kota. Setuju? Iya, puji Tuhan. Oke, masih ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ya, silakan Pak. Tuh, di Bapak yang baju biru, ya. Silakan. Ya, tolong puji Tuhan, sebut salam. nama. Ya. Nama saya Naftani Stonapa. Ya, Ya, silakan. terima kasih buat seminar ini. Kalau dulu-dulu saya ikut seminar tentang judul memberkati kota. Pada umumnya itu memberkati kota sebagai banyak ibu-ibu sini sebagai pendoa, hanya mendoa. Memberkati kota mereka punya kesimpulan berdoa. Tetapi saya bersyukur hadir dalam seminar hari ini. Memberkati kota membuat terobosan yang lain, bukan hanya doa lah saja, tapi kita menjadi berkat, menyatu dalam kota. Dan inilah yang Yesus lakukan, menjadi pelayanan holistik, bukan hanya pelayanan rohani tapi pelayanan jasmani. Dan ini yang dibutuhkan oleh dunia saat ini. Dan di manakah gereja saat ini? Gereja telah kekurangan kasih, kuasa ada di dalam gereja, tetapi kasih dalam gereja sudah menjadi padam. Saya punya pengalaman. Ketika saya pelayanan di suatu daerah, saya ketemu dengan beberapa jemaat yang tidak pergi ke gereja. Saya bertanya, Bapak Ibu, apa alasan utama tidak ke gereja? Hampir 80% itu tidak ke gereja karena tidak ada transport. Dan kedua, ketika memberikan persembahan, mereka malu-malu. Dilihat kiri kanan, waduh, saya mau masuk persembahan. 1 kali, 2 kali mungkin mereka bilang, wah, tapi ketiga kalinya mereka malu. Terus saya punya ide kreatif. Saya katakan dengan bendahara, siapkan kendaraan tiap minggu untuk jemput jemaat itu yang tidak pernah ke gereja. Tapi bukan dari jemaat kami. Sudah ada yang 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun tidak ke gereja. Terus ketika kami mulai melakukan itu, yang terutama menantang kami para pendeta, gembala-gembala setempat. Kamu itu mencuri domba, kamu itu mencuri domba. Saya bilang, sini setelah jaringan doa sekota, saya bilang gini Pak, lebih mana kami pilih Pak Gembala, mereka bukan ke gereja lagi atau kembali ke gereja, tapi bukan ke gereja kamu. Inikah yang kami lakukan untuk mereka kembali ke gereja, bukan kita ke tema kedua. Ada kasus kedua lagi, tadi dikatakan Pak Timotius, kita jadi pengusaha, jadi pendeta, dan pendeta jadi pengusaha. Ketika pendeta jadi pengusaha, duniawi. Ketika pengusaha jadi pendeta, surgawi. Dan ketika kenyataannya di lapangan, ketika pendeta jadi pengusaha, apa yang dilaksanakan? Seperti Pak Timotius tadi katakan, kita akan menjadi berkat bagi semua orang dan terutama buat seiman, dari seiman. Dan itulah kenyataan yang sedih di lapangan. Ada teman saya jadi gembala, saya staf di situ. Suatu ketika temannya tahu bahwa temannya ini sudah jadi gembala, jadi dia datang ke gereja, Pak Pendeta, saya ini butuh pekerjaan, saya butuhkan pekerjaan. Ya, saya karena dia jadi pengusaha, jadi pendeta, ya kita doakan, kita berdoa, wah semua keluar keringat semua. Dalam nama Yesus thanking, Roh Kudus pekerjaan ini. Dan iya karena saya malu di dalam keluarga saya, istri saya, tinggal saya tidak jadi berkat di situ karena saya tidak bekerja. Pak Pendeta doakan, tiap hari berdoa-doa. 1 minggu kemudian, padahal saya berkata,
Tuhan katakan jawaban doa ada di kamu karena kamu pengusaha. Besok bisa jawaban doa hari ini, besok datang ke kantor saya, kamu kerja di toko atau kerja di bengkel. Seminggu kemudian ini saya tanya, mana teman Pak Pendeta, kenapa tidak datang lagi didoakan? Saya pergi ke gereja lain, saya ketemu dengan dia, kenapa kamu tidak ke gereja lagi? Disinilah jawaban doa saya. Itulah realita yang ada di gereja saat ini. Biar kita yang menjadi berkat, kita tinggal di gedung yang tinggi, ada orang miskin di bawah, kita minta kepada Tuhan, Tuhan berkati orang miskin di bawah ini. Padahal Tuhan katakan, kamulah jawaban daripada orang miskin itu. Ya. Jangan tunggu lagi, itu yang kami yang bisa sanukan. Terima kasih Pak Raptas. Ini sekedar peneguhan, ya bukan pertanyaan. Terima kasih. Ya sharing pengalaman, ya dan juga. Oke, silakan ada lagi yang tunggu, yang di depan dari tadi sudah kedua. Ya, silakan Pak. Shalom. Shalom. Nama saya Martinus Patalala. Saya mau berikan tanggapan untuk apa yang Bapak-Bapak pembicara bisa sampaikan untuk kami. Yang pertama saya bicara tentang apa yang disampaikan oleh Pastor Jonathan Patiasina berkaitan dengan identitas. Menurut saya kalau melihat apa yang Bapak sampaikan itu memang hal yang sangat penting untuk gereja-gereja Tuhan dapat nyatakan, wujudkan. Cuman yang saya renungkan, kadang orang luar melihat apa yang kita buat, siapapun yang buat, gereja apapun yang buat, atau lembaga apapun atas nama kekristenan, mereka lihat kita satu. Tapi kadang yang menjadi persoalan adalah kita yang dari dalam. Karena identitas itu kadang tidak bisa dilepaskan dengan siapa yang melakukannya, siapa yang membuat, siapa yang mengerjakan. Sehingga yang menjadi persoalan, bagaimana kita gereja bisa memperlihatkan identitas yang sesungguhnya dari apa yang Tuhan inginkan. Saya tertarik dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pastor Arifin berkaitan dengan satu hati, satu roh. Itu tujuannya untuk kebersamaan. Jadi itu merupakan satu hal yang penting ketika gereja keluar, apapun yang dilakukan sebenarnya tujuannya untuk membawa nama Kristus dimuliakan. Dan ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita ke dalam melihat apa yang kita buat untuk gerejanya, untuk pekerjaan Tuhan. Makanya tadi waktu Pak Pendeta Basuki sampaikan tentang apa yang dibuat oleh GBI, saya sangat tertarik dan saya berharap mungkin ini hanya sebuah harapan bahwa apa yang akan dikerjakan oleh GBI itu bisa dilihat sebagai bagian dari apa yang Tuhan berikan untuk melalui GBI dan diberikan untuk gereja. Dan itu menjadi sebuah kekayaan yang bisa dibagikan untuk dikerjakan bersama. Jadi ini memang merupakan anugerah Tuhan yang diberikan melalui GBI untuk bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Tapi kemudian saya berharap ini tidak hanya untuk GBI saja, tapi ini berlaku untuk gereja Tuhan. Jadi setiap apapun yang dikerjakan, orang melihat bahwa itulah yang Tuhan nyatakan, itulah yang Tuhan mau pakai gerejanya untuk memberkati dimanapun gereja itu berada. Jadi saya melihat ini menjadi hal yang sangat penting. Memang saya tidak mau bertanya, tetapi yang saya menjadi pertanyaan saya secara pribadi, bagaimana supaya kita gereja ini ketika kita melakukan segala sesuatu yang kita lakukan bukan melihat identitas gereja kita, tapi bagaimana kita melihat kesatuan yang Tuhan inginkan melalui setiap hal yang Tuhan izinkan untuk kita kerjakan. Baik, itu saja. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Pak. Ya, ini merupakan tanggapan dari apa yang telah disampaikan oleh ketiga panelis kita. Dan saya pikir bahwa seminar ini merupakan trigger untuk
bapak-bapak pendeta, gereja-gereja yang ada, karena kita semuanya dari berbagai gereja denominasi yang berbeda-beda, supaya kita bisa melakukan, ya tadi Pak Basuki sudah memberikan contoh dari bagaimana GBI bergerak ya di masyarakat, juga Pak Arifin juga sudah memberikan contoh demikian. Nah, bagaimana gereja-gereja yang lain, mari kita bersatu hati ya, one heart, one soul. Ya, satu hati satu jiwa untuk bekerja bersama-sama. Pak Arifin ada tanggapan, silakan. Memang betul saudara, kita itu berada di zaman bukan cuma postmodern, tapi dunia ini post Christian. Tapi untuk kita harusnya post denomination. Satu hari saya dapat laporan ada sebuah desa yang sangat kasihan. Karena tidak ada jalan ke desa itu, jalan satu-satunya memanjat tebing. Jadi sangat curam, termasuk orang yang hamil. Dan karena itu harganya mahal. Saya punya seorang sahabat, yaitu Dr. Wayan Mastre, dari gereja Protestan di Bali. Saya bilang, Pak Mastre, ayo kita bikin jalan ke atas. Kita sewa bulldozer, pertama-tama kita buat jalannya, biayanya lumayan saudara. Tetapi GBI tidak perlu mendirikan gereja di situ, di situ suku Bali yang berbahasa Bali. Saya sendiri belum bisa berbahasa Bali. Ya gereja GKPB di situ. So what? Sebetulnya bikin masalah itu yang di belakangnya. Kalau semua G selesai. Oke? Jadi contohnya seperti itu. Pertama-tama mulai dari diri kita sendiri. Post denomination. Dulu saya datang dan GBI selalu dilihat dengan curiga. Apalagi di belakangnya ada Betani. Waduh. Iya kan? Tetapi ketika bom Bali, kesakitan itu mendekatkan. Sejak saat itu terjadi terobosan luar biasa. Lalu berdirilah kelompok pengusaha namanya Bali Partnership. Mereka ini jadi katalisator. Jadi seperti ada yang pengusaha-pengusaha kan, ada yang produser, ada yang manajernya, ada distributornya. Tapi pelaksananya kita-kita. Jadi maksud saya ayo rame-rame. Nama asosiasi ini kebanyakan saudara dari API ya. Namanya asosiasi saudara. Ya. Karena itu kita harus tahu kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tadi pesan penting dari Pak Basuki adalah jangan overlap. Jangan ada overlapping. Apa yang sudah dikerjakan rekan kita, tidak usah kita kerjakan. Kita tidak saingan kok. Kita ini duet dan trio, bukan kompetisi. Itu contoh saja. Masih banyak hal yang lain, saya kasih contoh itu aja. Ya, terima kasih Pak Arifin. Kita berkolaborasi bersama-sama. Iya. Pak Jonathan ada tanggapan? Silakan. Dari tadi kok enggak ada Pak? Oh cukup. Iya, oke. Pak Basuki masih? Oh cukup. Ya silakan. Bapak ini loh, saya tadi angkat tangan. Oh, yang mana? Oh tunggu sebentar. Ya setelah. Baik, shalom dan selamat siang. Awalnya saya berterima kasih dari Bapak-Bapak Pendeta yang sudah sharing begitu luar biasa. Pertanyaanku dari Bapak Jonathan yang tadi sudah katakan, sudah bilang tentang kekayaan Makassar. Pertanyaanku, Bapak sudah bicara tentang kekayaan Makassar. Bagaimana menurut Bapak tentang kekayaan iman dan firman di sini di kota Makassar? Dan bagaimana untuk cara yang bisa bergerakkan iman dan firman di dalam kota ini? Ya itu, terima kasih. Mohon maaf, dengan siapa? Jawad Pak. Jawad. Ya. Oke. Ya silakan Pak Jawad. Terima kasih Jawad. Ya, saya kenal baik Jawad. Ini yang saya maksudkan dengan tadi
kadang-kala kita perlu berubah orientasi. Dan dari tadi kedua bapak-bapak pembicara yang lain mengatakan perubahan orientasi itu. Pak Arifin kan bilang orientasi kita mesti berubah dari konsumer pada produser. Kita harus berpindah dari cuma menerima aja, kita harus produce, menghasilkan sesuatu. Nah, kekayaan yang luar biasa yang kita perlu pikirkan itu adalah bahwa kekayaan iman kita itu seharusnya akan menghasilkan sesuatu. Nah, ini yang orang Kristen gak suka sih. Alkitab kan beritahu buat kita, anything yang kita kerjakan harus ada buahnya, ada fruit. Nah, fruit itu kalau saya gantikan bahasanya kita itu ada produk yang kita harus hasilkan. Kalau kita berpikir marketing, berpikir bisnis ya, ada produk. Gereja punya produk itu bagus banget loh. Gereja punya produk. Saya kasih contoh, maafkan karena 18 tahun terakhir ini kita tinggalnya di Melbourne. Saya kasih contoh aja. Sekolah-sekolah Kristen itu terkenal. Ada sekolah Katolik, ada sekolah Kristen. Itu terkenal. Masing-masing punya produk. Maksudnya gini, ada orang yang dia ateis, tapi dia tidak mau anaknya dididik secara ateis. Itu lucu. Jadi mereka tahu ada sekolah Kristen di tempat anak saya bersekolah, itu punya produk. Mereka tahu lulusan dari sekolah ini selalu kerja keras, selalu jujur, selalu berkata apa adanya, selalu bertanggung jawab. Jadi ini orang-orang yang ateis, artinya orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi mereka tahu dia mau invest hal itu pada anak-anaknya. Dia bawa anak-anaknya pergi ke sekolah itu. Sekolah. Jadi anak teman-teman saya itu tidak semua Kristen. Ada Hindu, ada Buddhis, ada macam-macam. Mereka datang bersekolah situ. Kalau ditanya kenapa? Mereka bilang begini. Ini yang mereka katakan. Ada kekayaan karakter di sini yang dapat kita miliki. Nah, itu yang kita perlu jadikan sebagai satu produk yang kuat yang dapat kita berikan kepada mereka. Produk itu akan kelihatan dari misalnya konsistensi kita kalau membantu. Kita bagi nasi bungkus 5 tahun sekali. Yang mereka ingat cuma bungkusannya paling belakangan. Tapi kita bantu secara ini. Padahal kalau pelajari di Alkitab kan ada 5 atau 3 yang utama dari fungsi gereja kan, ada marturia, diakonia, ada fellowship, apa sih namanya itu, koinonia. Tapi ada yang namanya diakonia. Itu sebenarnya merupakan kekayaan iman kita untuk kemudian bisa menghasilkan. Nah itu mungkin orang nggak suka istilah, tapi menurut saya ada buah, ada fruit, ada produk yang kita bisa sodorkan kepada dunia ini. Nah tadi Pak Basuki mengatakan sangat baik sih. Pak Basuki mengatakan begini. Cara kita melihat, cara kita membidik atau memotret kota kita itu akan menunjukkan pada daerah mana Tuhan mau kita bergerak atau apa yang dapat kita persembahkan buat kota. Ya, istri saya dan mungkin kami berdua sama, kami ini adalah orang yang gampang berbelas kasihan. Jadi buat kami nolong orang miskin kita akan tolong dan kita masih ingat sekali. Papa mertua ya, bapaknya Ina selalu ingatin saya, Jonathan jangan lupa orang miskin, Jonathan jangan lupa orang susah. Jadi buat kami berdua, enggak peduli yang lain mau jalan apa mau enggak, ada uang apa mau enggak ada uang, ada support apa enggak ada support, buat kita orang miskin perlu ditolong. We just have to do it. Jadi itu kemudian menjadi kayak produk buat kita. Oke, untuk tolong itu kita akan kerjakan. Tapi kan kita tahu mengatasi kemiskinan kan itu sistemik. Kamu tidak mengatasi kemiskinan dengan kasih uang, kasih makanan. Kamu harus rubah mentalitasnya. Nah, mengarah kepada perubahan mentalitas itu, kita masih perlu memikirkan ada produk apa yang kita perlu siapkan. Apakah mereka harus diajak ke gereja untuk dilatih, nanti dibilang kristenisasi lagi atau apa aja. Tapi prinsip utamanya adalah kita perlu memiliki, jadi selalu berpikir begini. Semua hasil iman kita, semua kerja keras harus berbentuk produk, harus ada yang kita jadikan sebuah paket yang dapat disodorkan kepada masyarakat. Kalau dia cuma masih tetap dalam 4 dinding gereja kita, dan nggak ada yang kita bisa kerjakan buat masyarakat ini. Tadi ada banyak kan, ada posyandu, mempedulikan orang miskin, lansia. Kalau yang di Bali, Pak Arifin memberitakan melatih orang-orang yang keluaran dari penjara seperti Suyono tadi, atau siapa tadi namanya Pak? Yono. Itu saya pikir itu powerful banget. Nah, ini yang saya mau katakan bahwa kekayaan iman kita adalah menghasilkan produk-produk yang berkualitas Tuhan di kota kita. Dan produk itu dapat kita jajakan.
produk apa aja yang akan menolong orang lain, menolong orang lain untuk membantu mereka bertumbuh secara kualitas kehidupan sehingga mereka bisa keluar dari kemiskinannya. Kalau itu adalah pemuritan, kalau itu adalah melatih, mengajar, membuat training center dengan bahasa yang lain. Tapi yang paling penting, gereja kaya dengan semua perbuatan baik. Itu ditulis di Alkitab. Kaya dengan semua perbuatan baik, kaya dengan kemurahan, kaya dengan tindakan iman. Nah, itu yang harus kita jadikan produk yang dapat kita berikan kepada orang lain. Saya nggak tahu apakah itu make sense. Terima kasih. Nah ini dia, sekali dipancing keluar semuanya. Iman yang menghasilkan berbagai kebajikan, saya kira begitu ya Pak. Oke, satu lagi terakhir dari yang pakai Pak Edwi. Ya, silakan Pak Edwi. Oke, terima kasih. Nama saya Edwi. Ya, seminar sudah berapa kali ya ini seminar memberkati kota. Saya mau ngasih masukan saja untuk tambahan supaya ke depan kita tidak hanya berbagi ilmu pengetahuan, tetapi sudah ada implementasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi jam 2 pagi, saya dapat WA. Dapat WA dari teman, dan dia minta ke saya untuk ikut di dalam proyek dia. Karena dia pensiunan dari sebuah BUMN dan saya juga pensiunan, dia meminta saya. Dan dia pikir saya adalah Muslim. Mereka membuat sebuah skenario atau strategi yang sebetulnya itu sudah kita pikirkan dan sudah kita jalankan. Cuma kekristenan ini rata-rata menjalankannya sporadis. Sporadis, masing-masing bekerja sendiri. Nah, teman kita ini, teman saya, itu mempunyai skenario strategi. Jadi kita sendiri harusnya sudah punya, namanya kalau dalam perusahaan itu ada corporate skenario strategi. Ya. Nah, kalau kita sendiri-sendiri ya seperti lidi itu yang dipatahkan. Seperti Pak Arifin tadi bilang, jangan tumpang tindih. Ya kan? Nah, ini teman-teman kita banyak pendeta. Harusnya kita punya skenario strategi. Teman saya mau WA saya, dia sudah memetakan. Pak Edwi, ada 13.000 orang yang perlu dibantu. Karena mereka itu menjadi keluarga yang di bawah kesejahteraan lah ceritanya. Nah, konsepnya mereka sekarang mengalihkan yang namanya zakat. Bapak Ibu, kalau mereka punya zakat 2,5% lah, kita juga punya yang namanya 10% sumbangan, itu bisa sebetulnya. 2,5% mereka sudah tidak serahkan sana, tapi dia kelola. Ada beberapa pos-pos yang dia bisa jalankan. Karena pekerjaan ini bisa dilakukan dengan, ibaratnya ini benih. Benih itu harus dikembalikan kepada benih. Jadi 2,5% dikumpulkan, mereka bagi. Dan mereka mentor. Seperti Pak Arifin bilang, mereka latih. Kita bergerak dulu baru berdoa, betul. Action dulu, setelah kita berkati, baru berdoa. Tadi diskusi dengan Pak Jonathan, seminar ini arahnya kemana tadi? Sepertinya ekonomi, betul Pak? Karena yang harus kita selamatkan adalah ekonomi. Ekonomi siapa? Mulai dari jemaat kita sendiri. Apakah kita sudah memetakan di Makassar ini berapa keluarga prasejahtera dari gereja-gereja yang ada di Makassar? Apakah kita sudah punya? Teman saya ini tahu persis. Jadi dia sudah memetakan. Baru tadi malam dia ngomong jam 2, tapi sebetulnya pasti dulu-dulunya juga mereka sudah diskusi, dan dia tahu persis yang harus disasar itu 13.000 K. Nah, saya nggak jauh-jauh di ROK saja lah, gereja ROK Makassar, atau ROK, di sini ROK ada 3, ada Perintis, ada Makassar, ada MTP.
Berapa anggota kita yang prasejahtera di MTB? Berapa orang? Ayo kita ganti. Kalau kita misalnya diakonia bisa yang namanya diakonia itu dana yang bergulir habis tanpa dipikirkan. Kalau mereka punya ekonomi syariah, saudara kita sepupu itu punya ekonomi syariah, mereka kan akan bagi hasil. Tapi konsep yang ditawarkan jam 2 pagi itu ke saya, mereka sudah tidak meminta untuk bagi hasil. Benar-benar dana bergulir. Sebetulnya ekonomi kerajaan itu adalah ekonomi di mana kita menggulirkan apa yang kita punya. Seperti yang dikatakan Pak Arifin tadi, give. Dan benih itu harus berulang, harus bergulir. Kita mengajar mereka menjadi messianic people, masyarakat yang menyelamatkan. Tapi lebih suka kita menjadi masyarakat yang diselamatkan. Saya pikir itu, jadi saya harapkan kita punya strategi skenario. Yuk kita sama-samalah, kita duduk, kita konsepkan. Banyak juga kita yang berpendidikan, banyak doktor, ada yang S2, master, ayolah kumpul. Kita bikin strategi skenario. Sehingga ketika kita blessing Makassar, gerakan kita jelas, ada yang dituju, step-stepnya tahu, apa yang sudah kita capai, apa yang belum. Pak Basuki punya rundown begitu banyak. Pak Ben juga punya peduli kasih. Teman-teman dari Rock Makassar punya juga. Ayo kita sama-sama lakukan. Apa saja yang sudah kita lakukan, kita petakan. Berapa yang akan kita kerjakan untuk tahun ini. Sehingga ke depan ketika kita blessing Makassar, kita sudah tidak berbagi, tapi kita sudah sama-sama saling, oh ya, kita sudah lakukan ini, teman ini lakukan ini, sehingga ada sesuatu yang terkuantitatif, terukur, apa yang bisa kita lakukan, dan apa yang sudah kita bisa lakukan, kembalikan kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan berkenan. Saya kira itu masukan dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Pak Edwi, luar biasa masukannya. Gimana Bapak-Bapak panelis, ada tanggapan? Closing session. Iya. Pak Jo? Pak Bas? Ya, Pak Bas silakan. Ya, terima kasih. Ini masukan yang sangat bagus. Karena saya dulu juga di fasilitator jaringan doa sekota, begitu ya. Ayo ini teman-teman JDS dan teman-teman yang lain, ayo kita berpikir juga bagaimana upaya mensejahterakan kota, bukan hanya dalam aspek doanya saja, tetapi juga aspek praktis. Ya. Kalau kita ada sesuatu yang dilakukan dan yang lain-lain ada, maka pasti nanti akan ketahuan, oh yang kelompok ini kuat di bidang apa, ini kuat di bidang apa, dan sebagainya. Ayo kita lakukan. Level yang paling jelas yaitu level RT, RW di gereja kita. Lakukan dengan jelas sesuai kebutuhan yang kita bisa potret. Dan sumber daya resources yang ada pada gereja kita. Kalau kita lakukan itu dengan baik, nanti akan kelihatan. Saya sudah melihat misalnya beberapa teman GBIB gitu, ada sesuatu yang dilakukan khusus yang bagus begitu, ada yang lain. Semakin banyak ini, nanti pasti akan beragam dan itu akan bagus. Ya, jadi saya dorong Pak teman-teman JDS, ayo kita tingkatkan lagi apa yang kita bisa lakukan. Bagi gereja-gereja lokal, ayo kita lakukan skup paling realistis yang semua pasti bisa, yaitu tingkat RT RW. Ya, kalau di situ kita menang, di situ kita fruitful,
pasti nanti akan hal lebih besar dipercayakan Tuhan untuk kita. Ya, saya pikir itu tidak berat, itu tidak susah di level RT RW. Ya. Oke, makasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Basuki, dan dengan berakhirnya pernyataan dari Pak Basuki tadi, kita akan tutup sesi ini dan kita akan lanjut ke closing session yang akan dibawakan oleh Bapak Pastor Timotius Arifin. Terima kasih untuk ketiga panelis yang luar biasa. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan masukan dari Bapak Ibu Saudara. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Di sini aja Pak, di sini aja. Di sini. Oke, saudara yang kasih Tuhan, terima kasih buat waktu yang memberikan perhatian buat pemaparan kami. Oh ya, tinggal saya sendiri nih. Tadi Pak Edi memberikan masukan, ya, jangan menembak tanpa sasaran, ya kan? Tadi kan saya sampaikan, pertama itu ada produsennya, para pengusaha ataupun orang yang bisa memberikan pelatihan. Yang kedua managers. Nah ini tidak ada di sini. Di Bali kita ada Bali Partnership. Jadi kita punya data, kita mulai dari gembalanya aja, gembala yang ada kebutuhan dan mereka juga menyampaikan, dan yang kuat menolong yang lemah, gitulah ya. Baru ada distributor, baru ada yang frontliners. Karena itu saya mau tutup dengan satu cerita. Saya minta ditampilkan dari slide saya tadi, Lukas ini Fatsal ya dari The Just King tadi. Coba ditampilkan bagian yang paling akhir. Tuhan Yesus berkata, dia mengutus 70 orang muridnya yang lain. Lalu berkata, sudah kamu tidak usah bawa bekal, kamu pokoknya seorang pekerja patut mendapat upahnya. Yang pertama-tama dia bilang, kalau kamu masuk ke rumah, jadi sebelum kota itu rumah dulu ya. Ucapkan berkat, katakan Assalamualaikum. Betul kan? Nah kalau saya bilang shalom nanti marah mereka. Oh itu Yahudi. Pakai bahasa yang atau salam sejahtera whatever. Jadi yang pertama itu tidak sia-sia lah itu yang doa ya. Dari tadi ada yang bilang apa gunanya doa? Ada. Tuhan Yesus berkata berkati, memberkati ya. Lalu kedua, makan dan minumlah apa yang ada di sana. Apa itu? Fellowship. Membina hubungan. Mulai tadi kita bicara tentang relational. Baru kemudian dia akan curhat, baru kita ministering. Kita melayani, ada yang sakit, tidak ada rumah tangga, tidak ada masalah. Anak saya itu kok agak melambai, nah itu masalah berat. Dan yang terakhir baru proclaim the kingdom of God, jangan terbalik. Jadi pertama-tama blessing, kedua fellowship, ketiga ministering. Yang terakhir baru proclaiming. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau kasih cerita seseorang yang saya kenal, orang Makassar asli. Ya, saudaraku, satu hari ada seorang missionary datang ke sini. Tuhan Yesus sudah kelihatan, orang perlu lihat Yesus dalam diri seseorang. Dia orang Jepang, namanya Shitaro. Dan dia berteman dengan seseorang di sini. Kemudian hidupnya begitu cemerlang, dan bapak ini punya 2 orang anak putra, ya ada perempuan juga, ceritakan tentang 2 orang anaknya. Kalau mereka dimarahi, yang satu itu akan banting-banting barang, saudaraku ya, tendang-tendang pintu. Lalu papanya berkata, kamu cocok jadi tentara. Yang satunya kalau dimarahi sembunyi di belakang pintu nangis. Kamu cocok jadi pendeta. Tapi ternyata saudara yang nangis belakang pintu itu jadi tentara hebat. Mayor Jenderal Theus Shafii Daeng Kule. Berani lawan Pak Harto. Saya orang Bali saudara. Waktu beliau jadi Pangdam dan Panggulap Lakops. Ya, iparnya Pak Harto pernah datang. Bagi arloji, dia enggak pakai, emang dia enggak pernah pakai, dia tentara enggak pakai, dia enggak pernah flexing.
Tidak seperti tentara-tentara yang jamnya miliaran itu. Kalau saya dipecat gara-gara tidak pakai arloji, saya taruh jabatan saya. Orang hebat ya. Kakaknya yang banting-banting barang jadi pendeta. Syirato Syafi'i. Yang saya mau ceritakan adalah ketika kamu masuk rumah, kamu membawa surga ke sana. Makassar memerlukan Syirato yang lain. Itu adalah Anda dan saya. Ketika orang melihat Yesus dalam hidup saudara, saya tidak pernah bayangkan apa yang terjadi di depan sana. Saya kagum tuh sama Pak Theo itu, luar biasa. Saya banyak dapat cerita karena saya sering pelayanan ke Dili, saudara ya. Satu hari dia ditugaskan menangkap Sanana Gusmao. Tidak berhasil semuanya. Dia berkata, Tuhan Yesus, Engkau menempatkan saya di sini. Dia sembahyang, dia sujud. Dia dengar suara. Perhatikan janda-jandra korban Santa Cruz. Sanana di mana? Di kota Dili, saudaraku. Tapi dalam tanah. Karena itu saudara, we need more Syirato di kota ini. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Let's check our heart. Ada begitu masukan bagus dari semua pembicara, bahkan dari saudara-saudara sendiri. Saudara sepupu kita, saya tertarik Pak Edi berkata, mereka tidak lagi mengumpulkan dana tapi membagikan. How about us? Tuhan Yesus tidak lama lagi datang. Bapak di sorga, biarlah di sini terjadi Makassar Partnership. Hamba-hambamu ini jadi managers untuk mengalirkan berkat berupa keuangan, knowledge, know-how, skill pada orang-orang yang membutuhkan. Dan kami berdoa Tuhan supaya kasih-Mu nyata, bukan dari kata-kata. Berikan kami kuasa untuk memberkati dan melayani. Berikan kami hati yang bisa mendekati saudara kami yang belum percaya sekalipun. Dan kami akan declare, Jesus is the Lord and King over Makassar, over Indonesia. Terima kasih biarlah seminar ini akan berbuah ya Tuhan. Kepada kami yang mulai dari ada di sini, hamba-hambamu yang hadir maupun yang mendengarkan rekaman ini. Di dalam nama dari Tuhan Yesus. Angkat tanganmu saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada di atas kita secara melimpah-limpah dan mengalir sampai jauh untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.